Kak Siska di minggu ini. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa? Yes. Gimana nih liburannya? Seru? Semua bersuka cita? Pasti dong. Sudah masuk sekolah kembali dan adik-adik IMPEKI semangat terus untuk memberikan yang terbaik dan semangat belajarnya. Adik-adik yang mau mengikuti ibadah hari ini jangan lupa untuk mandi dan sarapan terlebih dahulu. Hari ini kita bakal mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Elni, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari-hari yang Tuhan jadikan baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita punya Allah seperti Engkau. Hari ini kami memuji Engkau, kami menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan dan juga ajarkan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita mau baca ayat hafalan kita di minggu lalu, atau di sini ada yang ingat ayat hafalannya? Kalau belum atau yang sudah ingat, kita mau baca sama-sama kembali ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b yang berbunyi, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, 1 Samuel 16 ayat 7b yang berbunyi, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik semua udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. God can do anything, anything at all. God can do anything, anything at all. Nothing is too big for Him and nothing is too small. God can do anything, anything at all. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't you limit what he can do. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't You limit what He can do. God can do anything, anything at all. God can do anything, anything at all. Nothing is too big for Him and nothing is too small. God can do anything, anything at all. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't you limit what he can do. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't you limit what He can do. God can do anything, anything at all. God can do anything, anything at all. Nothing is too big for Him and nothing is too small. God can do anything, anything at all. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't you limit what he can do. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't You limit what He can do. God can do anything, anything at all. God can do anything, anything at all. Nothing is too big for Him and nothing is too small. God can do anything, anything at all. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't you limit what he can do. Don't put him in a box, don't shove in a corner. Don't you limit what he Can do. Hahaha, permainan gitarnya sangat tidak bagus. Aku yakin kamu pasti nggak bisa lolos audisi band sekolah. Bagaimana kalau nanti orang-orang menertawakanku juga di audisi band sekolah? Apakah benar permainan gitarku tidak bagus? Aku jadi takut. Aku tidak mau ikut audisi band sekolah. Aku tidak mau. Selamat pagi adik-adik IMPEKI. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini? Tentu saja dong. Nah, adik-adik masih ingat apa itu yang dinamakan vision? Apa ya artinya vision itu? Vision adalah percaya dan tahu bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita dan kita tidak perlu takut akan hal apapun juga. Nah, hari ini, di minggu ini, kita mau mendengarkan lagi nih cerita tentang Daud. Kalau minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Raja Saul. Dan minggu ini kita mau
mendengarkan cerita tentang Daud si anak pemberani. Kalian masih ingat tidak adik-adik cerita tentang Daud dan Goliat? Tentu saja. Cerita tentang Daud dan Goliat sudah sering kita dengarkan ya. Nah adik-adik, pada zaman itu bangsa Filistin adalah salah satu bangsa yang paling mengerikan adik-adik. Umat Allah takut terhadap bangsa Filistin. Dan pada saat itu juga adik-adik, bangsa Filistin memiliki raksasa yang sangat mengerikan. Kalian tentu saja sudah tahu namanya. Siapa ya nama raksasanya? Ada yang tahu? Ya, Goliat. Goliat adalah seorang tentara yang memiliki badan yang sangat besar dan menakutkan. Dia itu sering disebut sebagai raksasa. Wah, raksasa yang sangat kuat, raksasa yang mengerikan sehingga tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan Goliat. Bangsa Filistin berdiri di puncak bukit, sementara umat Allah berdiri di puncak bukit lainnya adik-adik. Setiap hari Goliat selalu berteriak dan mengatakan, "Ayo kirimkan tentaramu yang berani melawan aku. Kalau kalian menang, maka bangsa Filistin akan menjadi budak-budakmu. Tetapi kalau bangsa Filistin yang menang, maka kalianlah yang akan menjadi budak-budak kami." Wah, saat itu tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Tetapi pada saat itu Allah mengetahui dan tidak tinggal diam. Dia mengirimkan seseorang yang bisa melawan Goliat. Siapa ya orang itu? Tentu saja Daud. Nah, kalian masih ingat kan bahwa Daud itu adalah anak bungsunya Isai? Betul sekali. Kakak-kakak Daud bekerja sebagai tentara pasukan umat Allah. Jadi, suatu hari ketika Daud sedang mengantarkan makan siang kepada kakak-kakaknya, ia melihat betapa ketakutannya tentara-tentara umat Allah adik-adik. Lalu Daud pergi dan menemui Raja Saul pada saat itu. Ia berkata bahwa ia mau melawan Goliat. Tetapi Raja Saul berkata demikian, "Kamu itu cuman seorang anak gembala yang masih kecil." Tetapi dengan berani dan percaya Daud berkata, "Allah akan menolongku." Kemudian Raja Saul pun memberikan baju perang kepada Daud, tetapi baju perangnya masih terlalu besar untuk Daud. Dan oleh sebab itu Daud pun tidak memakainya. Sebaliknya, Daud mengambil 5 batu yang licin dari sungai dan membawa ke tapelnya dan berjalan ke arah Goliat. Ketika Daud berperang melawan Goliat, pasukan Filistin menertawakannya karena badan Daud yang masih terlalu kecil adik-adik. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud pun berlari menemui Goliat dan mengambil batu dan umpannya. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Semua pasukan Filistin pada saat itu berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak karena kemenangannya. Yeay! Nah, adik-adik, dari cerita Daud dan Goliat yang tadi kita dengarkan, kita belajar bahwa walaupun kita kecil, walaupun Daud adalah seorang anak yang kecil, tetapi Daud percaya bahwa Tuhan akan menolongnya, akan menyertainya, sehingga Daud pun bisa mengalahkan seorang yang besar, seorang raksasa seperti Goliat. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di minggu ini adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 9. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dan yang terakhir,
Kita baca kalimat komitmen kita bersama-sama ya adik-adik. Aku Impact Kids, Tuhan akan menolong saat aku menghadapi masalah yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan kami. Kami mau selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bapa, biar kami boleh semakin percaya, boleh semakin takut akan Tuhan, dan boleh semakin mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Siapkan langkah kakiku, jalani hari yang baru, berjalan melangkah maju, karena Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan ada, Dia berjalan bersama, suka duka Dia nyata, karena Tuhan ku setia. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Ku tak takut, Dia setia. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Immanuel, Tuhan ada, Dia berjalan bersama, suka duka Dia nyata, karena Tuhan ku setia. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Ku tak takut, Dia setia. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani, aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani, aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Wah, gimana nih adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Semuanya diberkati? Pasti dong, kita belajar kembali dari Daud yang berani dan mengandalkan Tuhan. Dia tidak takut terhadap Goliat karena dia percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk membuat aktivitasnya, dan bagi yang sudah boleh mengirimkannya di nomor konsultan Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.